Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metania Mahardewi dengan NIM 2130306044. Saya dari kelompok 5 kelas A Psikologi Islam bersama rekan-rekan saya yang terdiri dari Fauzan Rifkiansyah, Hanifah Amalia dan juga Khairi Alfi Syahrina akan menyelesaikan tugas matkul PPKN kami dengan dosen pengampu Ibu Ulia Fitri MSI. Di video kali ini kami akan membahas mengenai negara hukum. Jadi selamat menyaksikan. Pengertian negara hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut F.R. Botling berpendapat bahwa negara hukum ialah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Yang kedua, menurut Hamid S. Atimimi berpendapat bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraannya kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Yang ketiga, menurut Phillips M. Hudson cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentukan undang-undang. 4. Menurut Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara hukum seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara seperti sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Selanjutnya, pentingnya aturan hukum dalam sebuah negara. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat ditegakkan dan berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu negara, mau tidak mau, dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya terbang pilih dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penegakan hukum. Pada dasarnya, hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga terciptanya kedamaian dan keadilan di negara tersebut. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Pertama, tegaknya supremasi. Supremasi bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandasan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya, 1. Faktor hukum. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara yang diatur dalam konstitusi. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat, yaitu sekelompok orang yang mendiami suatu negara yang wajib untuk mengikuti peraturan atau taat hukum di negara tersebut. Yang keempat, sarana atau fasilitas, yaitu mencakup tenaga terdidik, organisasi, peralatan, dan keuangan yang mendukung berjalannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Kelima, yaitu faktor kebudayaan. Sebagai hasil suatu karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup. Kemudian ada hubungan antara hukum negara, agama, dan adat. Hukum agama dan adat selalu seiringan dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Keberadaan hukum negara dengan hukum adat dan agama selalu seiringan dan tidak bertolak belakang, karena latar belakang aturan tersebut mencakup nilai-nilai yang satu arah. Baiklah, selanjutnya menurut pakar hukum adat dari Belanda yang bernama Van den Berg mengatakan
bahwa hukum adat yang berlaku di suatu daerah harus sesuai dengan atau mengikuti agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Hukronje, hukum agama harus mengikuti hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Menurut Profesor Sayuti, hukum adat yang ada di daerah tersebut tidak boleh atau tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum agama, yang mana berarti hukum masyarakat yang di sana menganut hukum agama yang dianut atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Pembagian wilayah hukum Indonesia menurut Van Vollenhoven ada Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano. Selanjutnya Enggano itu ada Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Sangihe dan Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Maluku Utara, Ambon dan Tenggara. Selanjutnya ada Papua, Nusa Tenggara dan Timur, Lombok, Bali, Jawa, Madura, Jawa dan Jawa Barat. Ada 3 jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial. Yang pertama adalah masyarakat hukum desa. Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman yang bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam. Yang kedua adalah masyarakat hukum wilayah persekutuan desa. Masyarakat hukum wilayah persekutuan desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya telah tetap merupakan kesatuan yang berdiri tersendiri. Ketiga adalah masyarakat hukum serikat desa perserikatan desa. Masyarakat hukum serikat desa perserikatan desa adalah suatu kesatuan sosial teritorial yang selalu dibentuk atas kerjasama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama. Masyarakat hukum desa yang bergantung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Yang keempat yaitu perbandingan hukum adat dan wilayah hukum adat Indonesia, terbagi menjadi 10. Yang pertama bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, yang kedua tentang pribadi, yang ketiga pemerintahan dan peradilan, yang keempat hukum keluarga, yang kelima hukum peradilan, yang keenam hukum waris, yang ketujuh hukum tanah, yang kedelapan hukum hutang piutang, yang kesembilan hukum delik, yang kesepuluh sistem sanksi. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai negara hukum. Kami dari kelompok 5 berterima kasih kepada penonton yang telah menonton video kami. Semoga dengan penjelasan kami, para penonton juga bisa paham, dan juga kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Jadi saya, Metanaya Mahadewi, perwakilan dari kelompok 5, mengakhiri video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.